Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nurjana sebagai perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi nilai tukar uang dalam perspektif Islam. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada definisi nilai tukar uang, kedua faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang, yang ketiga perubahan nilai tukar uang dalam Islam, dan yang terakhir implikasi terjadinya perubahan nilai tukar mata uang. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, yang pertama, definisi nilai tukar uang. Nah, dalam Islam, nilai tukar uang adalah harga menukar satu mata uang dengan mata uang negara lain. Misalnya, 1 US dollar ditukar dengan 15.000 rupiah Indonesia. Hal ini termasuk dalam transaksi jual beli mata uang, atau dalam Islam itu disebut syaf, yang harus mengikuti aturan syariah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa nilai tukar adalah harga mata uang kita kalau ditukar dengan harga mata uang negara lain kan ya. Kenapa sih harganya bisa naik turun? Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada inflasi, kedua ada jumlah uang yang beredar, yang ketiga ada pendapatan nasional, dan yang keempat ada penawaran dan permintaan. Yang pertama, inflasi. Seperti yang kita ketahui bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu negara. Nah, kalau inflasi di suatu negara tinggi, harga barang di negara tersebut jadi lebih mahal dibanding dengan negara lain. Akibatnya, nilai tukar mata uang di negara tersebut jadi kurang menarik untuk dibeli, sehingga nilai tukarnya bisa melemah. Yang kedua, jumlah uang yang beredar. Ini adalah total uang yang ada di masyarakat, baik yang dipegang individu maupun yang ada di bank. Nah, kalau jumlah uang yang beredar semakin banyak, misalnya karena cetak uang baru, daya beli uang akan menurun dan nilainya bisa melemah. Semakin banyak uang yang beredar tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, maka nilainya bisa melemah. Yang ketiga ada pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, kalau pendapatan nasional naik, itu menunjukkan ekonomi yang sehat. Negara dengan ekonomi yang sehat biasanya memiliki mata uang yang stabil dan cenderung menguat karena dipercaya oleh investor. Sebaliknya, kalau pendapatan nasional menurun, nilai mata uangnya juga cenderung melemah. Dan faktor yang keempat ada penawaran dan permintaan. Jika permintaan suatu mata uang lebih tinggi daripada penawarannya, maka nilainya bisa naik. Sebaliknya, jika penawaran satu mata uang lebih tinggi daripada permintaannya, maka nilainya turun. Selanjutnya ada perubahan nilai tukar dalam Islam. Yang pertama itu halal jika dilakukan secara adil dan alami. Kalau perubahan nilai tukar disebabkan oleh faktor ekonomi yang wajar seperti inflasi atau perubahan pasar, itu dianggap hal yang wajar. Dan yang kedua, haram jika ada spekulasi. Nah, Islam itu melarang keras transaksi spekulatif yang merugikan atau mencari keuntungan dari perubahan nilai tukar tanpa adanya alasan yang nyata atau disebut gharar. Yang ketiga ada stabilitas diutamakan. Dan Islam juga mendorong kebijakan ekonomi yang menjaga nilai tukar tetap stabil. Hal ini supaya ekonomi berjalan lancar dan tidak ada ketidakadilan di dalamnya. Dan yang terakhir ada implikasi atau dampak terjadinya perubahan nilai tukar dalam Islam. Nah, dampak utamanya adalah ketidakadilan dalam transaksi. Nah, Islam ini sangat menekankan keadilan, sehingga fluktuasi nilai tukar yang ekstrim dapat merugikan salah satu pihak dalam perdagangan atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat.
Oke, sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami, kalian bisa menanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.